Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Maulia Astuti dari kelas TI 22 CSE 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 5, yaitu Mekatronika 2. Yang pertama itu ada kontrol sistem. Sistem kontrol adalah kombinasi komponen dari listrik, mekanik, termal, atau hidrolik yang bertindak bersama untuk mengendalikan, memerintah, mengatur keadaan dari suatu sistem. Bagian sistem kontrol itu ada yang pertama ada sistem, yaitu sebuah susunan komponen-komponen fisik yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan aksi tertentu. Contohnya tubuh, pemerintahan, dan motor. Kedua itu kontrol, yaitu untuk mengatur, mengarahkan, dan memerintah. Kemudian selanjutnya kontrol sistem. Bagian sistem kontrol itu ada input, respon sistem yang diinginkan, kemudian ada output, yaitu respon sistem sebenarnya. Selanjutnya itu ada plan, objek yang dikontrol. Kontrol sistem, contoh sistem kontrol pada elevator. Elevator atau lift zaman dulu dikendalikan oleh pemegang tali atau operator lift. Pada gambar itu tali dipotong untuk menunjukkan sebuah rem yang aman, inovasi dari lift zaman dulu. Dua lift atau elevator yang digunakan di Grand Arch Paris dikendalikan oleh sebuah motor, di mana setiap motor gerakannya saling berlawanan. Pada zaman sekarang, lift atau elevator adalah full otomatis, menggunakan sistem kontrol untuk mengendalikan posisi dan kecepatan. Kemudian macam-macam diagram blok dan komponen-komponennya. Yang diagram blok yang pertama itu ada diagram blok open loop control system. Input ini biasanya berupa sinyal atau sejenisnya masuk dan kemudian diproses oleh sistem menghasilkan output berupa suatu mekanisme mesin. Selanjutnya, diagram blok closed loop control system. Input yang berupa sinyal masuk menuju error detector sebagai pembanding, kemudian masuk ke dalam proses dan keluar melalui output, tetapi sebelumnya sinyal yang keluar dari proses kembali lagi menuju error detector. Adapun contoh yang ketiga yaitu diagram blok closed loop control system with sensor. Dan ini diagram blok control system lengkap. Nah, ini tuh diagram blok lengkap control system. Keterangan dari komponen-komponen. Yang pertama, variabel yang dikontrol. Variabel aktual yang diawasi dan dijaga pada nilai tertentu yang diinginkan di dalam proses. Kedua, variabel yang diukur, yaitu kondisi dari controlled variabel pada saat tertentu dalam pengukuran. Ketiga itu sensor, mata sistem, mengukur controlled variabel dan menghasilkan sinyal output yang mewakili statusnya. Yang keempat itu sinyal feedback, yaitu output dari measurement device. Kelima itu set point, yaitu nilai dari controlled variabel yang diinginkan. Dan keenam yaitu detektor, error detektor, pembanding set point dengan sinyal feedback, dan hasilnya menghasilkan sinyal output yang sesuai dengan perbedaan tersebut. Ketujuh, sinyal error, output dari error detektor. Kedelapan, controller, otak dari sistem. Ia menerima error sebagai input dan menghasilkan sinyal kontrol yang menyebabkan controller variabel menjadi sama dengan set point. Akuator, yaitu otot dari sistem. Ia adalah alat yang secara fisik melakukan kegiatan controller dengan suntikan energi tertentu. Ke-10 yaitu variabel yang dimanipulasi. Besaran fisik yang merupakan hasil dari kerja yang dilakukan akuator. Ke-11, plan atau proses, yaitu proses tertentu yang dikontrol oleh sistem. Disturbances atau gangguan, yaitu faktor pengganggu atau penyebab perubahan pada variabel yang dikontrol. Selanjutnya itu open loop control system. Merupakan suatu sistem kendali yang keluarannya tidak berpengaruh terhadap aksi kendali tersebut. Kendali disebut sistem kendali loop terbuka. Dengan kata lain, sistem kendali loop terbuka tidak dapat digunakan sebagai perbandingan umpan balik dengan masukan.
Dalam suatu sistem kendali loop terbuka, keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Jadi setiap masukan acuan berhubungan dengan operasi tertentu sehingga ketetapan dari sistem tergantung pada kalibrasi. Kelemahan sistem kendali ini adalah jika ada gangguan, maka sistem kendali loop terbuka tidak dapat melaksanakan tugas seperti yang diharapkan. Sistem kendali loop terbuka dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan keluaran diketahui dan tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal. Contoh dari sistem kendali loop terbuka ini adalah mesin cuci, di mana perendaman mesin pencucian dan pembilasan dalam mesin cuci dilakukan atas batas waktu. Mesin ini tidak mengukur sinyal keluaran, yaitu tingkat kebersihan pakaian. Selanjutnya yaitu automatic system. Adalah sistem otomatis, suatu sistem yang bekerja secara otomatis tanpa harus dikendalikan oleh sesuatu. Terus juga ada yang mengatakan suatu teknologi yang berkaitan dengan aplikasi mekanik, elektronik, dan sistem yang berbasis komputer. Semuanya bergabung menjadi satu untuk memberikan fungsi terhadap manipulator. Terdapat 3 elemen dasar yang menjadi syarat mutlak bagi sistem otomasi, yaitu power, program of instruction, control system, yang kesemuanya untuk mendukung proses dari sistem otomasi tersebut. Power. Yang pertama itu power atau bisa dikatakan sumber energi dari sistem otomasi itu berfungsi untuk menggerakkan semua komponen dari sistem otomasi. Sumber energi bisa menggunakan energi listrik, baterai, maupun aki. Semuanya tergantung dari tipe sistem otomasi itu tersendiri. Yang kedua, program of instruction, yaitu proses kerja dari sistem otomasi mutlak memerlukan sistem kontrol baik menggunakan mekanis elektronik ataupun komputer. Untuk program instruksi atau perintah pada sistem kontrol mekanis maupun rangkaian elektronik tidak menggunakan bahasa pemrograman dalam arti sesungguhnya, karena sifatnya yang analog. Untuk sistem kontrol yang menggunakan komputer dan keluarganya, PLC maupun mikrokontroler, bahasa pemrogram merupakan hal yang wajib ada. Ketiga yaitu sistem kontrol. Sistem kontrol merupakan bagian penting dalam sistem otomasi. Apabila suatu sistem otomasi dikatakan layaknya semua organ tubuh manusia seutuhnya, maka sistem kontrol merupakan bagian otak atau pikiran yang mengatur dari keseluruhan gerak tubuh. Sistem kontrol dapat tersusun dari komputer, rangkaian elektronik sederhana, peralatan mekanik. Hanya saja penggunaan rangkaian elektronik, peralatan mekanik mulai ditinggalkan dan lebih mengedepankan sistem kontrol dan penggunaan komputer dan keluarganya. Sistem kontrol sederhana dapat ditemukan dari berbagai macam peralatan yang kita jumpai. Di antaranya setiap telur memiliki mekanisme kontrol untuk mengisi ulang tangki air dengan pengisian sesuai dengan kapasitas tangki tersebut. AC atau air conditioner merupakan sistem otomasi yang menggunakan sistem kontrol mikroelektrik atau yang sering disebut komputer sederhana. Robot assembly, contoh sistem otomasi yang menggunakan kontrol sistem komputer atau keluarganya. Kemudian ada discrete, adalah sistem otomatis yang hanya mengenal batasan minimal dan maksimal, tidak ada nilai di antaranya. Contoh on-off atau 0/1. Continuous adalah sistem otomatis yang mengenal lebih dari 2 nilai, bukan hanya nilai maksimal dan minimal. Contoh mati. Kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3. Contohnya itu automatic wireless scoring board for taekwondo, PLC wastafel otomatis. Automatic control system. Sistem kendali otomatis adalah suatu sistem yang memiliki sensor, aktual, dan controller. Pada sistem ini mencakup gabungan antara control system dan automatic system. Contoh automatic control system itu printer, kamera, lift. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.